Terus Rum, kamu di penjara? Aku tertawa cekikikan. Kamu itu loh Sri, mikirmu jauh banget sampai situ. Ya enggak lah, cuma aku diusir saja. Hanya saja aku keluar dari rumah tersebut tanpa sepeser uang pun. Terus kamu kemana? Aku jalan aja Sri menjauh dari rumah itu, enggak tahu sampai mana, pokoknya kaki melangkah sambil jalan melamun. Hingga aku kecapean dan duduk di trotoar depan rumah mewah. Kuselonjorkan kaki sambil memijit-mijitnya. Tak berapa lama ada seorang wanita keluar dari pagar rumah dan membuang sampah. Aku berdiri dan sedikit berlari menghampirinya. Ngapain Rum? Ya kali ada kerjaan atau tempat berteduh semalam saja. Tapi yang ada sebelum kutanya dia menggelengkan tangannya. Pikirku hebat banget dia tahu isi hatiku. Simbahnya buru-buru masuk ke dalam. Tapi aku sempat teriak masa enggak ada kerjaan untukku, tolonglah mbak saya butuh pekerjaan. Dia berbalik dan mengunci gerbangnya, sebelumnya tangannya seperti mengusirku. Dia melakukannya dengan bahasa isyarat seperti bisu saja. Dengan perasaan kesal aku kembali duduk dekat tasku tapi tak lama kemudian seorang wanita dengan anggunnya mendatangiku dan berkata, kamu mau kerja? Aku menoleh dan seketika mengangguk kepadanya. Alhamdulillah ya Allah aku dapat pekerjaan dengan cepat, pikirku saat itu. Kamu kenapa Rum? Kok kamu seperti mau menangis? Sriati memperhatikanku. Aku menunduk ingin menyembunyikan tangisku tapi tak bisa kuhindari akhirnya menetes juga bulir beningnya. Sriati langsung memelukku. Ada apa Rum? Aku mengurai pelukan Sriati dan mengelap air mata ini. Dengan masih sesenggukan aku bercerita, disitulah dimulai penyiksaanku Sri. Maksudmu? Iya, ternyata majikannya orang kejam. Suami, istri, dan anak-anaknya sama saja, mereka memiliki tabiat yang buruk. Enggak salah kena marah, apalagi jika melakukan kesalahan maka lebih besar hukumannya. Kau bagaimana? Kalau fisik dipukul, dijedotin ke tembok itu sudah biasa. Omelan tiap hari itu makanan kami. Aku masih bisa dibilang beruntung Sri jika dibandingkan dengan yang lainnya. Aku menatap Sriati dengan hati yang perih. Art di sana banyak. Ada sekitar sampai 10 orang tapi semuanya disekap. Hanya satu orang yang bisa keluar rumah itu pun diawasi walau hanya membuang sampah. Semua disiksa, makan hanya sekali. Yang melawan kena cambuk. Aku terdiam sebentar, meneguk salif aku sendiri. Bahkan yang perempuan dipaksa melayani nafsu setan majikan pria dan anak cowoknya jika nyonyanya sedang keluar. Pun sebaliknya jika majikan lelaki kerja si nyonya akan memaksa art cowok masuk ke kamarnya. Oh segitunya Rum, jadi bergidik nih. Terus kamu sendiri bagaimana Rum? Aku selalu berdoa agar aku terhindar dari tuan dan anak cowoknya yang besar. Alhamdulillah aku terhindar dan teman-teman juga menolongku. Mereka menasehatiku agar jangan memperlihatkan wajah cantikku. Untungnya mukaku saat itu sudah hitam kena matahari. Aku bersyukur Sri untuk hal itu ditambah aku pakai kerudung jadi leherku tidak kelihatan sehingga tuan serta anaknya tidak melirikku. Suatu saat aku apes, aku hampir kena Sri. Kukira para majikan keluar ternyata tuan masih di rumah. Aku yang gerah selesai masak melepas kerudungku tapi naas tuan melihat leherku dan saat itu juga aku diseret ke kamarnya tapi untungnya nyonya pulang. Rum, kenapa kamu enggak kabur? Boro-boro kabur Sri, niat sih ada tapi enggak pernah kesampaian. Kenapa? Jika mereka keluar, rumah dikunci dari luar. Ventilasi atas tidak ada. Di atas dipasang kawat berduri begitu pula pagar. Jika kita bisa keluar pintu belum tentu bisa melewati pagar kawat berduri. Dulu pernah ada yang mencoba kabur tapi ketangkap dan disiksa. Setelahnya tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal soalnya besoknya sudah tidak terlihat di antara para art. Terus bagaimana kamu bisa terbebas dari sana? Ada kejadian yang membuat kita para art spontan melawan. Saat itu anak perempuannya marah-marah kepadaku katanya masakanku rasanya seperti kencing kelinci. Dipanggillah aku dan disiramkan sayurnya ke kepalaku. Tidak sampai di situ, aku pun ditampar berkali-kali sampai memar pipiku. Mendengar keributan di ruang makan, sang nyonya datang dan membariskan semua art yang membantu menyiapkan makan siang, akhirnya semua kena cambuk. Lalu dengan puas sambil tertawa-tawa nyonya masuk ke dalam kamar. Kami masih berbaris menahan sakit ketika nyonya keluar dengan dandanan yang sudah rapi. Saya mau makan di luar, masak lagi untuk nanti malam. Masak yang enak, hahaha. Tanganku mengepal. Kesal dan menahan marah melihat kepergian nyonya dengan wajah yang senang, ia senang telah menyiksa kami. Sementara anak cewek di dalam kamar dengan mendengarkan suara musik yang sangat kencang. Dengan menahan sakit di pipi aku menuju wastafel,
Niatku ingin membasuh wajah yang sakit bercampur lengket kena sayur. Teman-teman lain yang merasakan sakit ada yang menuju kamar untuk mengobati lukanya, ada juga yang masih duduk di sofa. Aku yang sedang duduk di sofa setelah membasuh wajah tidak mengenakan kerudung karena tidak ada art laki-laki. Kami saat itu di sofa berempat. Tiba-tiba tanganku ditarik seseorang karena aku duduk paling pinggir. Betapa kagetnya, aku ternyata tuan muda yang melakukannya. Kami semua terlonjak kaget karena tidak mendengar langkahnya. Katanya, kalian nyantai ya? Hahaha, sekarang Ningrum yang menemaniku di kamar. Ternyata kamu cantik dan putih Rum. Selama ini kamu bersembunyi di balik kerudungmu dan menyembunyikan lehermu yang jenjang itu. Sekuat tenaga aku memberontak, tapi dia tetap menyeretku hingga mendekati pintu kamarnya. Ada suara, "Hei, Bondan, kamu mau ngapain ha?" Semua mata mengarah ke arah sumber suara. Ternyata Tuan, gegas Tuan mendekati kami dan melepas paksa tangan anaknya dari tanganku. Meskipun lirih aku mendengar anaknya mengumpat, dasar sudah tua bangka enggak mau mengalah pada anaknya. Dan dengan gigi yang gemeretak, Tuan menjawab, anak durhaka enggak mau nurut orang tua. Sengaja aku pulang siang karena ingin tidur dengannya yang masih perawan, hatiku marah. Enak saja aku jadi rebutan begitu namun tidak bisa berbuat apa-apa. Pegangan mereka kencang mencengkeram tanganku. Hingga Tuan berhasil merebutku dari anaknya dan membopongku menuju kamarnya, aku yang digendongannya sekuat tenaga bergerak, dan membuat Tuan oleng. Ternyata kesempatan itu digunakan Tuan muda untuk merebutku kembali. Ayah dan anak saling rebutan, kulirik teman-teman art yang dari tadi ketakutan. Akhirnya kami bertiga terjatuh ke lantai. Di saat aku hendak berdiri tiba-tiba ada art lelaki yang menyerang dari dalam rumah, ia menyerang Tuan dan Tuan muda dengan membabi buta. Seketika art perempuan ikut membantu menyerang dengan peralatan seadanya, salah satu art berlari keluar dan berhasil karena pintunya belum dikunci. Ia berteriak, minta tolong sekenceng-kencengnya. Mendengar ribut art yang masih di belakang segera menuju ke ruang tengah dan membantu mengamankan Tuan dan Tuan muda yang sudah babak belur kami pukul dengan benda tumpul. Mereka berdua tidak berkutik karena di antara kami ternyata ada yang memegang golok. Kalau kami tidak mengingatkan tentang penjara, maka saat itu juga Tuan dan Tuan muda sudah dihabisi. Dialah Risa yang selalu mereka gilir karena dialah yang paling cantik di antara kami. Ia sangat memendam dendam kepada mereka berdua. Beberapa saat orang sudah banyak berkerumun di depan gerbang rumah. Aku segera mencari kunci pintu gerbang namun tak berhasil. Akhirnya gemboknya dipatahkan dengan kapak dan orang-orang tersebut membantu kami mengamankan penghuni rumah. Kami ditolong mereka dan yang sedang sakit parah karena disiksa dua orang segera dilarikan ke rumah sakit. Mereka memanggil polisi Sri dan kami semua aman. Mereka di penjara Rum, bersambung.